Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hidayatullah, NIM H0511710109. Saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Penerapan Metode Exhaustive Chi-square Automatic Interaction Detection pada pembentukan pohon klasifikasi penderita glaukoma primer di bawah bimbingan Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI, dan Bapak Dr. Nirwan Ilyas, MSI, serta penguji Ibu Dr. Erna Tri Herdiani, SSI, MSI, dan Ibu Sri Astuti Tamrin, SSI, MStat, PhD. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Masalah kesehatan mata merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, karena mata merupakan organ sensoris yang sangat vital. Mata adalah salah satu panca indera yang sangat penting bagi manusia. 80% informasi diperoleh dari penglihatan. Namun, saat ini masih banyak terjadi gangguan penglihatan, baik itu gangguan ringan maupun gangguan berat yang dapat menyebabkan kebutaan. Gangguan penglihatan yang dapat menyebabkan kebutaan salah satunya ialah glaukoma. Glaukoma adalah penyakit yang menyerang saraf mata hingga terjadi kerusakan struktur dan fungsional saraf yang bersesuaian. Menurut WHO, glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak di seluruh dunia. Berdasarkan data WHO 2010, diperkirakan sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma. Glaukoma terdiri dari 3 jenis, yaitu glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Glaukoma primer terbagi menjadi glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Glaukoma primer sudut terbuka biasanya berupa glaukoma kronis, sedangkan glaukoma primer sudut tertutup bisa berupa glaukoma akut atau kronis. Saat ini, glaukoma dianggap sebagai penyakit yang menakutkan. Banyak faktor yang memicu terjadinya glaukoma primer, di antaranya usia, jenis kelamin, tekanan bola mata, riwayat diabetes mellitus, dan riwayat hipertensi. Faktor-faktor risiko ini seharusnya diperhatikan secara serius agar dapat mengurangi angka kebutaan akibat glaukoma primer. Oleh karena itu, pengklasifikasian perlu dilakukan terhadap pasien glaukoma primer berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode klasifikasi telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, teknologi, maupun sosial. Klasifikasi sendiri didefinisikan sebagai pekerjaan mengelompokkan suatu objek ke dalam kategori tertentu. Salah satu metode klasifikasi yang dapat digunakan yaitu Chi-square Automatic Interaction Detection. Metode Chi-square Automatic Interaction Detection atau CHID merupakan suatu metode klasifikasi yang menghasilkan pohon keputusan sehingga memudahkan dalam interpretasi. Pohon keputusan tersebut dibentuk berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengklasifikasian. Pada tahun 2000, Gallagher dan kawan-kawan mengatakan bahwa metode CHID merupakan suatu teknik iteratif yang menguji satu persatu variabel prediktor yang digunakan dalam klasifikasi dan menyusunnya berdasarkan pada tingkat signifikansi statistik Chi-square terhadap variabel responnya. Hasil klasifikasi dalam CHID akan ditampilkan dalam sebuah diagram pohon. Metode Exhaustive Chi-square Automatic Interaction Detection merupakan pengembangan dari metode CHID. Sumartojo pada tahun 2000 mengatakan bahwa metode Exhaustive CHID menjelaskan mengenai prosedur penyekatan dengan cara melihat seluruh kemungkinan penggabungan pasangan kategori secara bertahap. Kemudian pada tahun 2014, Zhang dan kawan-kawan mengatakan bahwa metode Exhaustive CHID mengalami penyesuaian untuk koreksi Bonferroni pada jumlah kategori. Metode Exhaustive CHID terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penggabungan, tahap pemisahan, dan tahap penghentian. Hasil akhir dari tahapan tersebut adalah pohon klasifikasi yang menginterpretasikan variabel-variabel prediktor yang berpengaruh dalam variabel responnya. Adapun penelitian sebelumnya yang telah menggunakan metode CHID dan Exhaustive CHID, yaitu yang pertama, pada tahun 2017, Tohari dan kawan-kawan menerapkan metode CHID dan Exhaustive CHID pada klasifikasi produksi jagung di Pulau Jawa.
Kemudian pada tahun 2018, Sulfiana dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai implementasi metode CHAID pada segmentasi tren penjualan minuman ringan di Indonesia. Dan yang terakhir, pada tahun 2020, NADA menerapkan metode CHAID untuk klasifikasi pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan terjadinya gempa bumi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah menggunakan metode CHAID dan exhaustive CHAID, maka saya tertarik untuk menerapkan metode exhaustive CHAID sebagai pengembangan dari metode CHAID. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penderita glaukoma primer berdasarkan hasil analisis metode exhaustive CHAID. Yang kedua, bagaimana hasil klasifikasi penderita glaukoma primer dengan menggunakan metode exhaustive CHAID. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penderita glaukoma primer berdasarkan hasil analisis metode exhaustive CHAID. Yang kedua, mengetahui hasil klasifikasi penderita glaukoma primer dengan menggunakan metode exhaustive CHAID. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data penderita glaukoma primer yang diaplikasikan pada data usia, jenis kelamin, tekanan bola mata, riwayat diabetes mellitus, riwayat hipertensi, dan jenis glaukoma primer di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin periode Juni 2016 sampai Juni 2017. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode exhaustive CHAID dalam pembentukan pohon klasifikasi yang dibatasi dengan penggunaan statistik uji chi-square dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan melalui proses koreksi Bonferroni. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka terdiri dari metode exhaustive CHAID, variabel pada metode exhaustive CHAID, uji chi-square, koreksi Bonferroni, algoritma metode exhaustive CHAID yang terdiri dari tahap penggabungan, tahap pemisahan, dan tahap penghentian. Dan yang terakhir, glaukoma primer. Selanjutnya, metodologi penelitian terdiri dari sumber data, variabel penelitian, metode analisis, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian tugas akhir Jafar pada tahun 2017 dengan judul Karakteristik Penderita Glaukoma Primer di Rumah Sakit Pendidikan Unhas Kota Makassar periode Juni 2016 sampai Juni 2017. Data yang digunakan diperoleh dari bagian rekam medik Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Kemudian variabel penelitian yaitu variabel penelitian terdiri dari 1 variabel respon dan 5 variabel prediktor. Adapun variabel responnya yaitu jenis glaukoma primer terbagi menjadi glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Kemudian variabel prediktornya untuk X1 yaitu usia terbagi menjadi usia tidak berisiko yaitu kurang atau sama dengan 50 tahun dan usia berisiko di atas 50 tahun. Untuk X2 jenis kelamin terbagi menjadi perempuan dan laki-laki. X3, tekanan bola mata terbagi menjadi tekanan bola mata normal yaitu 10-21 mmHg dan tekanan bola mata tinggi di atas 21 mmHg. X4, riwayat diabetes mellitus terbagi menjadi ya dan tidak, dan X5, riwayat hipertensi terbagi menjadi ya dan tidak. Selanjutnya yaitu diagram alir. Kita memulai dengan menginput data, setelah itu membentuk tabel kontingensi 2 arah untuk masing-masing kategori, lalu melakukan uji chi-square untuk setiap pasang kategori variabel prediktor, setelah itu menentukan nilai p-value berpasangan secara bersamaan untuk masing-masing nilai chi-square, kemudian menggabungkan sebuah pasangan kategori yang tidak signifikan menjadi sebuah kategori tunggal. Setelah itu, pemeriksaan kategori baru setelah digabung dengan uji chi-square, lalu melakukan proses koreksi Bonferroni, setelah itu memilih variabel prediktor yang memiliki nilai p-value terkecil yang akan digunakan sebagai pemisah simpul. Kemudian lanjut ke tahap penghentian, lalu menarik kesimpulan dan selesai. Adapun referensi yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.